Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cekat dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat terus menjalankan segala aktivitas Anda. Ya, senang sekali saya Faizal Apriali kembali menyapa Anda, dan di podcast kita kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas seputar budaya Betawi. Dan hari ini telah hadir bersama saya di studio seorang pegiat budaya Betawi, Bang Beki Mardani. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semangat sekali. Sehat terus ya. Alhamdulillah ya, salam sehat semua sehingga kita bisa terus beraktivitas. Ya, betul sekali. Pak Beki ini tadi sebagai Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi, LKB. Nah, ini LKB sendiri seperti apa sih, Bang? Iya. LKB itu singkatan dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Nah, ini adalah salah satu organisasi di masyarakat Betawi yang khusus bergiat di bidang pemajuan kebudayaan. Ya. Nah, dia dibentuk tahun 76. Itu atas inisiasi dari pemerintah Provinsi DKI, kemudian tokoh-tokoh masyarakat Betawi dan akademisi, dalam hal ini Universitas Indonesia. Waktu itu dibuat satu kegiatan Pralokakarya Kemajuan Pelestarian Budaya Betawi yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan masyarakat Betawi dan UI. Nah, rekomendasinya adalah dibuatlah Lembaga Kebudayaan Betawi. Tugasnya apa? Dia menjadi mitra pemerintah Provinsi DKI dalam upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangan budaya Betawi. Nah, itu sejarahnya. Jadi tahun 76, dia jauh sebelum organisasi-organisasi Betawi yang marak belakangan ini. Gitu. Nah, ini kalau umpama dibanding dengan Bamus Betawi, ini kan ada nih Badan Musyawarah Betawi, ini seperti apa sih? Ya, tadi kan saya bilang LKB itu tahun 76, ya. Bamus itu tahun 82. Oke. Ini sebetulnya berbeda, katakanlah fokus atau garapan. Nah, kalau Bamus itu Badan Musyawarah Masyarakat Betawi. Dia disepakati sebagai organisasi payung berbagai organisasi yang ada di Betawi, gitu. Nah, LKB adalah salah satu organisasi yang ikut mendirikan Bamus, gitu. Lebih fokus ke kebudayaan ya? Nah, kalau Bamus itu untuk sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Nah, makanya dulu kita ini tokoh-tokoh Betawi itu ada 11 organisasi yang awalnya membentuk Bamus. Itu bersepakat untuk menjadikan Bamus sebagai organisasi payung. Iya. Nah, makanya kita secara sukarela itu seolah-olah walaupun LKB lebih tua, lebih senior, tapi dia bersedia di bawah payung Bamus, begitu. Bamus Betawi. Yeah. Itu. Nah, karena dia sosial kemasyarakatan, makanya mitranya itu berbeda. Kalau LKB itu mitranya adalah Dinas Kebudayaan. Kalau Bamus itu Dirat Sospol dulu. Kalau sekarang Kesbang. Nah, gitu mitranya. Okay. Jadi dari katakanlah tadi mitranya itu sudah kelihatan sebetulnya perbedaannya. Nah, dulu di Bamus itu di zaman saya waktu menjadi salah satu ketua juga, zaman Bang Nahrawi Ramli, itu ketua bidang budaya itu ex officio adalah ketua LKB, gitu, agar dia sejalan gitu. Itu sejarahnya begitu. Ya. Nah, kita balik lagi nih ke LKB sendiri, Bang Beki. Bang Beki, kalau umpama lihat budaya Betawi sendiri di kondisi saat ini, di perkembangan yang begitu pesat di DKI Jakarta, itu seperti apa sih, Bang Beki? Iya. Budaya Betawi sebagai katakanlah budaya lokal di Jakarta ini tentu saja ia mengalami katakanlah gempuran ya, bukan hanya dari budaya asing yang masuk ke Indonesia, ke Jakarta, dan juga budaya-budaya daerah yang masuk ke Jakarta otomatis gitu. Nah, tetapi harus diingat semua katakanlah kota-kota besar di dunia ini itu punya yang disebut sebagai identitas lokal. Nah, Jakarta sudah menyatakan bahwa Betawi adalah sebagai identitas lokal dari Jakarta. Nah, ini sudah amanat konstitusi, sudah jelas nih Mas Faisal, Bang Faisal. Jadi di dalam
eh, undang-undang tentang ibu kota negara Iya. itu di pasal 26 dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu wajib melestarikan, mengembangkan budaya Betawi, secara eksplisit disebut budaya Betawi dan budaya lain yang ada di Jakarta, gitu. Jadi kalau pemerintah Provinsi DKI hukumnya wajib nih mengembangkan budaya Betawi, Nah, ini begitu. sejauh ini pengembangan dan juga pelestariannya sudah sejauh apa, Pak? Soalnya terlihat seperti tergerus gitu dengan perkembangan zaman Itu ini. tadi. Ini saya kira memang juga masalah. Iya. Artinya pemahaman daripada teman-teman yang ada katakanlah di Pemprov DKI itu tidak utuh gitu loh. Ya kita paham bahwa di DKI ini kan katakanlah kalau secara personil pegawai itu kan dari berbagai daerah juga. Betul, betul. Itu juga terkadang ikut menentukan concern dia terhadap upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan ini. Nah, disinilah diperlukan menurut saya pemahaman dari siapapun dia yang bertugas di katakanlah dinas kebudayaan, Iya. kalau dulu di pariwisata, itu untuk memahami amanat konstitusi ini, gitu loh. Karena itu amanat konstitusi, itu amanat kepada siapapun dia, gubernurnya, dia wajib hukumnya tadi melestarikan, mengembangkan budaya Betawi, gitu. Nah, aplikasinya gimana? Aplikasinya ya tentu saja secara konkret harus ada tanda petik keberpihakan. Harus ada anggaran yang tanda petik memadai, cukup untuk melakukan upaya-upaya tadi. Baik upaya pelestarian maupun upaya pengembangan. Nah, kalau nggak ada perhatian di sini, ya berarti pemerintah DKI siapapun dia abai terhadap amanat daripada undang-undang. Nah, sejauh ini dari pandangan Pak Beki sendiri sudah seperti apa nih perhatian dari Pemprov DKI sendiri terhadap budaya Betawi? Perhatian ada, sudah ada. Bahkan kan sekarang sudah ada perda itu Perda 4 2015 Iya. itu tentang pelestarian budaya Betawi. Nah, itu menjadi tonggak ya sebetulnya di dalam upaya kita secara bersama-sama untuk tadi memajukan kebudayaan Betawi. Nah, problemnya adalah amanat perda ini belum bisa diaplikasikan secara katakanlah secara maksimal begitu. Berarti belum maksimal nih. Belum Jadi maksimal. Sejauh ini peran dan juga sokongan yang sudah diberikan untuk kebudayaan Betawi itu sendiri dari Pemprov seperti apa, Pak? Nah, itu. Ini kan tadi setiap periode, setiap katakanlah masa berbeda-beda. Karena concernnya berbeda-beda. Pemahamannya juga berbeda-beda. Ini yang menurut saya yang membuat tadi keberpihakan itu menjadi juga ya turun naik gitu, angin-anginan gitu ya. Padahal seharusnya nggak begitu. Yang paling jelas misalnya gini, bentuk terhadap misalnya perhatian dalam bentuk anggaran, Iya. hibah gitu misalnya. LKB itu dapat hibah, tapi tahun ini nggak dapat gitu kan, gitu. Padahal dia mitra, gitu. Misalnya begitu. Sementara kalau Bamus kan memang karena concernnya berbeda, Iya. ya dia punya hibah sendiri. Nah seharusnya hibah untuk LKB itu harus rutin karena dia amanat undang-undang tadi. Yang kedua, karena dia mitra dari Dinas Kebudayaan dalam hal ini, itu banyak program-program yang terkait dengan misalnya upaya pemajuan. Dinas Kebudayaan itu harus berkolaborasi dengan LKB. Misalnya apa? Di dalam merumuskan warisan budaya tak benda. Itu yang bekerja teman-teman LKB yang merumuskan dokumentasinya, merumuskan kajian akademisnya. Nah, nanti dinas mengusulkan kepada kepada Kementerian Pendidikan kan. Iya. Nah, tahun ini kita akan dapat itu 6 kalau nggak salah. Akan dapat 6 warisan budaya tak benda yang menyangkut budaya Betawi. Itu LKB yang bekerja bersama dinas. Kemudian misalnya yang menyangkut hak komunal, hak paten komunal, itu juga dengan Kementerian Kumham. Itu juga LKB yang melakukan kajian, melakukan dokumentasi segala macam. Gitu. Nanti
ya dinas sama-sama, karena dinas dia punya program, dia punya dana kan gitu. Tetapi untuk bisa siap dukungan LKB gitu. Oke, banyak sekali yang akan dilakukan ya Pak ya, tapi Banyak. dana hibahnya nih tidak ada. Kira apa yang dilakukan Pak untuk melakukan ini? Ya memang kita terus berkomunikasi. Nah inilah saya kira tadi karena pemahaman yang tidak utuh saja. Iya. Tapi setelah kita komunikasikan, insya Allah di tahun depan kita dapat lagi nih. Oke. Tahun dapat lagi, insya Allah. Karena itu aja, cuma masalah tadi katakanlah komunikasi dan pemahaman yang mungkin masih belum mulus lah gitu. Tapi alhamdulillah nih dalam perjalanan teman-teman di Dinas Kebudayaan juga akhirnya menyadari bahwa LKB adalah bagian penting untuk dia rangkul gitu loh. Karena tugas dia ya antara lain adalah tadi pelestarian dan pemajuan kebudayaan Betawi gitu loh. Betul. Itu. Nah, kalau bicara pelestarian dan pemajuan, dia tidak bisa melepaskan lembaga kebudayaan Betawi. Nah, berarti yang Gitu. tahun kemarin berarti belum ada dapat dana bantuan ya Pak ya? Iya, betul. Nah, berarti banyak hal-hal yang belum bisa dilakukan secara maksimal. Betul. Kira-kira di tahun kemarin itu apa yang sudah dijalani oleh Kemarin LKB? itu LKB di masa kepengurusan saya itu ada beberapa hal yang saya kira yang cukup monumental. Karena kita ingin menjadikan LKB itu menjadi katakanlah pusat referensi budaya Betawi kepada publik ya kan gitu. Makanya kemarin kita antara lain bikin itu yang namanya LKB Nyaba Kampus. LKB Goes to Kampus. Gitu kan? Kita keliling kampus, kemarin ada 10 kampus, antara lain di UI, ada di Pancasila, ada di UNJ dan kampus-kampus lain. Kita membuat ya ada seminar, ada pertunjukan seni kan gitu. Ada pameran gitu. Iya, betul. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga membuat konten-konten sebetulnya untuk kepada publik yang kita suguhkan di kanal kita, kanal YouTube kita, Lembaga Kebudayaan Betawi itu misalnya bagaimana dengan tentang busana Betawi, tentang kuliner, tentang silat dan lain-lain. Itu juga kita terus ya, cuma karena kita tidak punya dana yang cukup, ini agak terhambat. Padahal kita udah lumayan loh, udah 7.300 subscriber sebetulnya. Betul. Nah, ini akan kita dorong terus. Dan saya rencana ke depan ini terkait dengan kita punya kegiatan untuk pendidikan, terutama anak-anak sekolah. Kita akan membuat konten-konten budaya Betawi yang menjadi referensi untuk anak-anak sekolah. Nah, ini terkait dengan mulok, dengan mulok itu. Mulok, ya, muatan lokal. Muatan lokal. Nah, jadi sekarang LKB itu tengah menyiapkan, pertama kita mengkurasi buku yang ditulis oleh penulis, dalam hal ini guru-guru di SD, itu LKB yang mengkurasi gitu. Kenapa kita kurasi? Kita nggak mau konten-konten yang ada itu tanda petik salah, menyesatkan. Dulu kan sempat heboh tuh soal konten misalnya Bang Maing dari Kalipasir yang istrinya katanya banyak gitu kan. Padahal itu di soal ujian. Nah, ini kita nggak mau terjadi lagi. Betul. Nah, ini kita kurasi. Nah, problemnya adalah buku-buku yang lama yang menyangkut mulok itu tidak melalui kurasi oleh LKB, sehingga banyak hal-hal yang kita temukan itu salah gitu. Malah bukan ngangkat soal kebudayaan ya. Biasanya kan yang justru hal-hal kecil itu malah menjadi viral gitu kan. Betul. Nah gitu, yang ininya enggak malah itu. Maka kita nggak mau ini terulang, kita siapkan itu mengkurasi buku yang untuk SD. Yang kedua, kita menyiapkan buku referensi. Referensi ini untuk SMP, SMA, SMK. Artinya nanti guru-guru umum semua bisa membaca. Ini kita siapkan setidaknya nanti ada 8 buku yang akan disiapkan, yang menyangkut seni musik, tari, kemudian permainan anak, main pukul, silat ya, kemudian kuliner, tata busana gitu. Itu kita siapkan semua. Jadi akan ada 8 buku mulok muatan lokal soal Betawi Pak ya. Buku ini bukan buku mulok, jadi buku referensi. Referensi. Buku referensi. Kalau mulok yang SD
Oke, yang SD. Kalau SMP, SMA, SMK itu buku referensi. Nah, itu. Nah, kemarin tuh sempat ada kegiatan-kegiatan yang kekunjungan ke universitas. Jauh ini respon dari anak-anak muda kita sekarang terkait dengan kebudayaan Betawi itu sendiri seperti apa? Sebetulnya bagus, tinggi. Karena saya dulu nih aktivis dari mahasiswa Betawi. Saya di UI. Saya dulu ketua mahasiswa Betawi di UI. Kemudian saya ketua mahasiswa Betawi di DKI lah, seluruh perguruan tinggi. Nah, ini kan di kampus-kampus di Jakarta itu banyak nih teman-teman anak-anak Betawinya. Nah, mereka itu yang katakanlah kita coba ajak untuk berkiprah gitu, berkiprah. Nah, satu lagi yang menarik, kampus-kampus ini kan sekarang di Jakarta tuh punya event yang namanya kan Abang None. Iya. Abang None Jakarta. Jangan-jangan Bang Faisal juga nih pernah ikut kan? Belum. Oh, belum. Nah, karena dari ininya sepertinya mantan Abang Jakarta juga nih. Nah, gitu. Nah, kampus-kampus itu kan apa namanya katakanlah sumber potensi dari peserta-peserta Abnon kan misalnya. Iya. Nah, LKB itu sejak awal berdirinya itu salah satu menjadi unsur penjurian dari Abnon Jakarta. Baik tingkat wilayah maupun di tingkat provinsi gitu. Nah, ini kita bisa sosialisasi juga pengenalan karena si calon Abnon itu kan pasti harus tahu dong tentang budaya Betawi karena salah satu penilaiannya tentang itu gitulah. Nah, itu maka kita harapkan kampus-kampus ini teman-teman muda yang tertarik untuk mendalami katakan mengenal budaya Betawi itu bisa menjadi modal dia untuk nanti ikut Abang None. Nah, kalau mau gitu. ikut Abang None ini harus tahu ya. Harus tahu. Betawi. Betul. Nah, tadi Bang Biki sendiri sempat nyebut ada 6 warisan tak benda Betawi. Nah, itu tuh apa saja sih Bang Biki? Sekarang sebetulnya yang tahun ini 6. Itu misalnya ada silat, ada kuliner gitu. Tapi lebih spesifik nanti. Silatnya misalnya aliran apa gitu kan. Beda-beda nih. Banyak betul. Banyak alirannya. Begitu kuliner juga kan banyak. Nah, tahun ini ada 6. Ada tari gitu juga. Ada 6. Nah, dulu tahun sebelum pandemi itu 2019 apa 18 itu malah kita dapat lebih banyak. Itu ada 9 kalau nggak salah. Jadi udah banyak budaya Betawi yang sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, gitu. Dan ini akan terus. Nah, ini ngomong-ngomong soal budaya nih, anak muda lagi kita kaitkan. Nah, sejauh ini saya lihat nih ada yang penyalahgunaan dari budaya Betawi itu sendiri. Ada anak-anak muda yang menggunakan ya bisa dikatakan ondel-ondel. Ini memang rame-rame. Kita seneng gitu ngeliat ondel-ondel di mana aja gitu sebagai pelestarian budaya, tapi kok tempatnya kayaknya kurang tepat. Nah, gitu. ini juga sudah kita sampaikan masukan dari LKB kepada pemerintah provinsi. Bahkan kita pernah diajak rapat sama-sama dengan Satpol PP, dengan Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata. Gini, kita gembira, kita senang kalau katakanlah orang ada perhatian terhadap budaya Betawi. Tetapi itu tidak berarti dengan menyalahi, tanda petik menyalahi soal cara kan gitu. Nah, mohon maaf, sekarang ondel-ondel itu sudah dijadikan alat, sudah dieksploitasi untuk tanda petik ngemis. Sebetulnya ya, ngemis itu sebetulnya. Karena bukan begitu gitu loh esensinya. Nah, coba kalau kita perhatikan, ini kan sekarang bukan hanya di Jakarta, bahkan itu di pinggir Jakarta. Bahkan saya pernah ke daerah misalnya Puncak, itu ondel-ondel udah sampai sana gitu loh. Kan gitu. Itu jalan jauh banget. Jauh banget gitu loh. Nah, ternyata kita secara kecil-kecilan pernah melakukan investigasi. Jadi kalau di daerah Senen gitu. Itu kalau pagi itu ada serombongan mikrolet yang membawa ondel-ondel. Dia di drop di mana dengan orangnya gitu. Ada bosnya, ada bandarnya yang menyewakan ondel-ondel itu kepada anak-anak untuk ngamen di mana-mana. Betul. Itu gitu. Nanti pagi diantar, nanti dia jalan keliling kemana-mana. Nah, nanti sore dijemput. Dia store kepada bandarnya. Satu hari konon kabarnya ada yang 200.000 rupiah gitu kan. Nah, itu yang berikutnya, laporan yang kita terima, LKB terima, banyak sekali ekses negatif dari para pengamen yang memanfaatkan ondel-ondel ini. Antara lain tindak kriminal. Ini beberapa kasus bahkan viral tuh, beberapa ini di Citizen Journalism itu. Dia yang
ya tadi merampas misalnya barang berharga milik orang, bahkan mengganggu kegiatan. Karena kan yang ngamen nih dia nggak tahu bisa aja dari mana datang tadi yang seperti saya bilang masuk ke kampung-kampung. Tiba-tiba pernah kejadian di sini di Meruya sini itu orang sedang kedukaan, jadi ada tahlilan, tiba-tiba nih ada ini kan nggak tepat gitu, dia nggak tahu gitu, karena dia memang bukan orang situ kan gitu. Nah ini tadi kriminal, bahkan ada pelecehan seksual, mohon maaf gitu loh. Jadi ekses-eksesnya banyak. Nah ini makanya kita minta kepada pemerintah provinsi yang punya kewenangan untuk melakukan penertiban. Ya karena ini memang sudah cukup lama Pak, Cukup Bang lama. Beki ya. Cukup Tapi lama. kok belum ada seperti tindakan, apa memang ini dari LKB sendiri, wah ini untuk melestarikan budaya, tapi kok kayak tempatnya agak salah ya. Nah gitu. kita juga memberikan solusi sebetulnya. Kita mengusulkan gini, ya cuma karena sekarang mungkin pandemi jadi belum bisa dilaksanakan. Jadi kita harapkan ruang-ruang terbuka publik itu disiapkan atau diberi ruang untuk tadi praktisi seniman ondel-ondel untuk tampil di situ, gitu kan? Misalnya di mana? Di kawasan dekat Bundaran HI misalnya, atau di Monas, atau kan Jakarta punya banyak taman ruang terbuka tuh Petra, atau di mall misalnya, sehingga mereka betul-betul seniman ondel-ondel yang berkiprah berkreasi gitu loh, bukan kayak sekarang. Ini kan mereka bukan seniman sebetulnya. Mereka ada tadi orang-orang yang mengeksploitir ondel-ondel untuk ngemis, istilah saya gitu kan. Tapi kalau yang seniman beneran, karena itu ada syarat-syaratnya berbeda. Karena seniman betulan itu dia dilengkapi dengan perangkat musik yang lengkap gitu loh. Kalau sekarang kan dengan model tip, bawa speaker doang, udah keliling. Udah mohon maaf juga kan banyak hal yang menurut saya sendiri kalau lewat depan rumah tuh aduh, ini antara gimana? Antara kesel, antara seneng gitu kan? Kecewa pasti. Dia nggak tahu bahwa wah ini sebetulnya rumah ketua LKB kan gitu. Yang bukan begini caranya gitu lah. Nah, ini kita harapkan nanti ya mungkin saya sih menduga gini. Pemerintah dalam hal ini aparat misalnya Satpol PP belum mengambil tindakan yang tegas karena kan suasananya ini katanya ini lagi zaman susah gitu katanya, ya zaman pandemi, udah deh dulu, ya oke lah, mungkin kita bisa maklum, tapi kita bilang nggak bisa dibiarin begini terus, karena tadi kita yang tadinya bangga gitu, ondel-ondel sebagai salah satu ikon budaya Betawi, ini justru dijadikan alat untuk mengemis, istilah saya, ekstrimnya saya bilang begitu, untuk mengemis, disalahgunakan orang lain pula. Betul sekali, itu nggak tahu waktu kadang-kadang, aduh. Nah ini Bapak dari LKB sendiri ada memberikan batasan kepada petugas-petugas kah untuk bisa menghentikan ini? Bukan membatasi, artinya kan kewenangan itu adanya di aparat pemerintah provinsi. Betul. Dalam hal ini Satpol PP. Tentu saja tadi saran kita, solusi kita sudah sampaikan gitu loh. Nah karena mereka yang punya otoritas untuk melakukan penindakan. Kalau kita nggak punya gitu kan. Kalau kita yang melakukan penindakan sendiri bisa berantem. Nah bahkan ada pegiat seni ondel-ondel yang dia memang sebetulnya sebagai seniman ondel-ondel, dia membuat ondel-ondel, dia berkreasi segala macam. Itu kalau melihat pengamen-pengamen yang pakai ondel-ondel, itu pernah ada di, ya boleh bilang diuber-uber sama dia gitu loh. Karena dia sewot gitu loh. Sewot karena apa? Dia tanda petik sudah merusak seniman yang betul-betul berkarya gitu loh. Nah dari LKB sendiri kan tadi sempat menyampaikan bahwa ini ada bandarnya nih, ada yang mewadahi kegiatan mereka. Nah sudah ada momen atau kesempatan kan untuk bertemu dengan para bandar ini? Bukan kita, otoritasnya bukan kita. Kalau kita bisa berantem sama dia, adalah ya aparat pemerintah. Kalau dia punya otoritas, gitu loh. Kita nggak bisa. Tapi sejauh ini belum kelihatan. Belum. belum. Nah itulah kita tentu berharap ada tindakan dari aparat sendiri agar apa yang dilakukan terhadap ikon Betawi ini bisa cepat diselesaikan gitu, dan tidak membahayakan orang lain dan juga merusak budaya Betawi itu sendiri. Betul sekali. Saya setuju Bang Pasel. Makanya itu
tentu saja harus dilakukan tadi. Itu kan bisa diidentifikasi. Iya. Ini yang mana yang memang mengeksploitir ondel-ondel buat ngemis, mana yang betul seniman gitu loh. Nah, yang seniman yang benar-benar inilah yang kita wadahi, yang kita beri ruang untuk dia bisa tadi di ruang-ruang publik, di mall dan lain-lain, sehingga dia bisa berkreasi dan dia katakanlah bisa ada penghasilan gitu. Ya. Dan tentu butuh ada pelatihan agar bisa menanti tampil di tempat-tempat yang memang layak, apalagi anak-anak muda yang biasa mengemis ini belum ada background atau pelatihan. Nah, saya mengapresiasi teman-teman itu kan ada komunitas ondel-ondel Jakarta. Iya. Koja. Mereka ini jadi kreatif karena memang betul seniman. Akhirnya karya-karya ondel-ondelnya tuh bagus-bagus gitu loh. Makanya ketika misalnya waktu itu pernah saya bawa Ancol bikin pawai ondel-ondel. Waktu itu dalam rangkaian HUT Jakarta kalau nggak salah. Itu ondel-ondelnya bagus-bagus. Pernah kita buat juga kan yang pawai dari Bundaran HI ke Monas. Itu ondel-ondelnya bagus-bagus, berkreasi. Jadi yang ini gitu loh, yang benar-benar bukan yang sembarang tadi, bukan yang orang yang melalui itu buat mengemis gitu loh. Iya. Gitu. Nah, ini yang begini yang perlu kita wadahi, yang ini yang begini perlu kita kasih ruang gitu loh. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh komunitas ondel-ondel sendiri terhadap para pengamen ini? Nah, komunitas ondel-ondel itu adalah kumpulan orang-orang yang bergiat di seni ondel-ondel. Iya. Mereka berkreasi, membuat dan lain-lain. Nanti dia tampil dan dia akhirnya kreatif. Dia membuat konten ondel-ondel yang di kanal YouTube-nya itu ternyata peminatnya besar, banyak. Dan dia udah bisa hidup dari situ. Gitu, bisa hidup. Dan dia ini berkreasi terus. Jadi dia komunitasnya setiap saat itu dikumpulkan, dia buat acara macam-macam. Itu jadi bahan konten di satu sisi, menjadi arena ajang silaturahmi di sisi lain di antara komunitas seni ondel-ondel ini kan bagus gitu loh. Iya, ada bagus. pelatihan juga. Ada pelatihan dengan sendirinya. Makanya kita juga berharap para pengemis ini juga bisa dirangkul oleh komunitas, bisa diberikan pelatihan, akhirnya bisa tampil di ajang-ajang yang benar-benar resmi, Pak. Iya, mudah-mudahan begitu. Nah, terkait dengan budaya lainnya, ini sejauh ini Pak, 1 tahun belakang, kita lihat ke belakang dulu nih, dari Bang Beki sendiri, apa visi dan misi yang mungkin belum sesuai, belum sejalan dan belum tercapai nih sejauh ini? Ya, saya kira tadi kita pengen katakanlah amanat dari Perda tentang pelestarian budaya Betawi ini lebih optimal. Karena kalau kita mengacu kepada Perda ini, maka misalnya ada kewajiban hotel-hotel di Jakarta itu misalnya itu menampilkan seni budaya Betawi. Nah, gitu kan? Didengerin. Gitu kan? Menampilkan seni budaya Betawi, misalnya tarian. Betul. Misalnya dari sisi kulinernya, souvenirnya. Betul. Itu wajib gitu loh. Apalagi bisa naruh ondel-ondel di ya pintu itu masuk, pasti hiburan. gitu kan. Itu kalau itu saja misalnya dilaksanakan, dengan sendirinya tercipta satu ekosistem untuk tadi pengembangan pemajuan budaya Betawi. Iya. Karena kan seniman itu hidup dari dia berkarya, dia berkesenian. Nah, ini yang harus kita dukung, ini yang harus kita ciptakan ekosistemnya gitu. Nah, amanat Perda Pelestarian Budaya Betawi itu sudah jelas. Nah, tinggal bagaimana ini kita bisa implementasikan. Nah, ini tugas pemerintah. Gitu. Nah, untuk tugas yang anak-anak muda nih, mungkin ada sedikit closing statement nih mungkin ingin disampaikan untuk anak-anak muda Betawi melestarikan budaya Betawi itu sendiri ke depannya. Iya, tentu saja Lembaga Kebudayaan Betawi itu siap. Katakanlah, ayo sama-sama kita berkolaborasi, teman-teman muda, mahasiswa yang punya minat untuk tadi berkreasi, berkesenian budaya Betawi, sama-sama. Ayo kita LKB siap. Kita punya pakar-pakarnya, kita punya ahli-ahlinya. Ayo sama-sama. Mau bikin apa? Mau bikin konten, mau bikin apa? Mau bikin acara, mau bikin apa? Ayo sama-sama. Kita siap. LKB di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan. Nah, itu di lantai 4 kita selalu terbuka dan banyak bahkan mahasiswa-mahasiswa yang datang untuk buat skripsi, riset di sana. Gitu. Oke, baik. Wah, menarik sekali kita membahas terkait dengan melestarikan budaya Betawi. Apalagi anak-anak muda diharapkan dapat sebagai penerus melestarikan budaya Betawi di perkembangan kota
DKI Jakarta itu sendiri. Baik, Bang Beki, terima kasih atas waktunya sudah mau meluangkan waktu kita berbincang-bincang terkait dengan seni budaya Betawi. Sukses selalu untuk Bang Beki. Terima kasih. Terima kasih pula untuk para sahabat jagat dimanapun Anda berada. Saya Faizal Pradi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.